contohnya dari kehidupan kita. Contoh gini, kenapa kita menyimpulkan Allah itu makasih? Jelas kita memaknai makasih itu bagaimana cara kita mengasihi orang. Kan kita tidak tahu bagaimana cara malaikat mengasihi orang. Kan hanya yang kita pahami itu bagaimana cara kita mengasihi orang. Itu datanya itu. Jadi sehingga kita menganalogikan Tuhan itu maha pengasih. Karena kita memaknai kasih itu dengan dunia kita gitu, dengan cara kita makhluk. Sepakat ya? Sepakat nggak? Nah, terus pertanyaan saya, pertanyaan saya, apakah perspektif tentang sifat Tuhan itu sama dengan perspektif Tuhan? Tidaklah sama, karena kita tidak nongkrong berdua sama Tuhan, tidak tahu tuh, tidak ada telepon-telepon. Sepakat ya? Iya. Nah, lalu bagaimana kita meyakini bahwa sifat yang kita pahami tadi itu ada sifat Tuhan, sedangkan tidak terkonfirmasi gitu? Betul atau tidaknya? Kan gini, saya ngomong host itu baik, saya harus tanya dulu hostnya apakah betul baik kamu itu sampai kemana gitu kan? Kan nggak ada di situ, nggak ada konfirmasi kan? Artinya bagaimana caranya kita bisa menyimpulkan itu gitu? Sedangkan nggak ada konfirmasi, itu hanya persepsi saja gitu. Ayo, gimana itu? Gini, kita kan Islam, terus Al-Quran telah memperkenalkan dua sisi antara yang baik dengan salah, baik dan buruk. Oke. Nah, ya gitu. Dan disitulah kita belajar dari mana kita menyatakan hal-hal seperti yang Bang katakan tadi, seperti apakah sifat Tuhan itu seperti itu, pada itu menurut apa ya? Sebab yang kita telah diperkenalkan dua sisi, nah gitu. Jadi pilihannya tentu pada kita dan tentu pada pandangan kita bagaimana Tuhannya, seperti Bang katakan tadi, kasih. Terus di Al-Quran itu kan ada yang sifatnya kasih, yang diterangkan tentang kasih, nah gitu. Ya tapi bagaimana caranya kita bisa menyimpulkan bahwa ya Tuhan itu maha pengasih, dia mengambil hambanya dengan persepsi kasih itu yang kita gunakan dengan persepsi kita di dunia nyata gitu. Makanya di situ ketika Tuhan memiliki sifat dalam perspektif kacamata pandang manusia, maka seakan-akan Tuhan itu sama dengan persepsi kita, arti tidak ada beda di situ kesamaannya tuh. Ya, lanjut. Nggak gitu juga kayaknya. Kayaknya nggak gitu juga. Coba Ya, kalau kita mau konsisten tentang Tuhan, ya saya balik lagi ke awal tadi tentang ada sama-sama ada. Itu kan konsisten. Nggak ada. Tuhan itu udah ada mengatakan saya ada, itu udah ada. Kita yang mengatakan Tuhan itu ada. Ya, faktanya tapi kan ada sudah tadi. Ketika sudah berbicara ada di mana? Oke, gini ya, saya terangin jadi potong. Oke. Ketika manusia itu mengatakan bahwa Tuhan itu ada, jelas Tuhan itu harus memiliki sosok, harus bisa diakses, harus memiliki personal atau jati diri. Itu kan makna menurut manusia kan itu. Tidak begitu juga. Oke, sekarang saya tanya, angin itu ada nggak? Ada. Nah, berarti kita mengenal kan, berarti angin itu memiliki diri kan, atau unsur, atau apapun itu yang bisa dipahami, betul kan? Ya, kalau angin ya. Oke, nanti dulu jadi potong. Artinya ketika kita mengatakan misalnya kayak gini, saya mengatakan Soekarno itu ada, walaupun saya itu tak sezaman dengan Soekarno, tetapi ada itu pasti menunjuk kepada orang atau apapun itu yang bisa diakses atau bisa dipahami. Makanya kita simpulkan ada menurut makna pikiran. Oke? Iya. Oke, Nah, sebentar. Permasalahannya ketika kita mengatakan Tuhan itu ada, lalu bagaimana caranya kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Coba. Sebenarnya begini, kalau ada itu tidak harus bersosok, satu itu yang pertama. Iya, dia tidak bersosok tapi harus dipahami seperti angin misalnya. Kita harus memahami angin tuh unsurnya seperti ini, dia memiliki kadar hidrogen, nitrogen atau molekul segala macam misalnya tuh. Sehingga dia itu bisa kan masih sosok. Itu masih sosok, masih ya angin. Ada itu pasti punya sosok, Bang. Kalau Indonesia kata ada itu pasti menunjuk sosok. Tidak tentu begitu. Ada juga faktanya tidak begitu. Makanya kita ini contohnya kan menggunakan makna duniawi gitu.
Tidak begitu juga. Contoh ada itu tidak harus bersosok, misalkan kayak Coba. mimpi atau hayalan orang. Ya itu ada statusnya. Faktanya ada. Ya bisa dilihat. Faktanya ada, mimpi tapi itu. Ya tapi bisa tidak dilihat. bersosok dia. Iya, makanya saya Lihat. bilang angin misalnya tuh, jangan imajinasi misalnya pikiran gitu. Iya, Itu pikiran, sama. imajinasi. Nah, imajinasi itu dia tidak bersosok sama seperti mimpi, tapi kita bisa mengenal apa itu imajinasi gitu. Dan kita bisa Artinya kan menganalogikan. tidak harus bersosok. Iya, maksud saya gini yang saya ingin saya paham arah sampean tuh kemana, saya paham. Yang saya ingin sampaikan tuh gini, ketika kita memikirkan sesuatu ataupun kita membuat kata, contoh gini, saya membuat kata ada. Ada itu secara makna duniawi itu menuju kepada sesuatu yang bisa dipahami. Yes, oke? Saya tanya lintas dimensi. Ini filsafat Iya. ini. Iya, kalau filsafat sudah tidak tidak real. Sedikit. Oh gimana tidak real? Filsafat tuh malah real. Buktinya tadi itu Bang, filsafat bilang Bukan harus enggak bersosok untuk disebut ada. Sementara Itu hukum tidak logika, semua Bang. yang ada di dunia ini tidak bersosok. Iya, ya maksudnya gini, walaupun Kan berarti tidak perlu itu- dipakai kalau sudah seperti itu. Ngapain Iya, mau dipakai? ya imateri lah betul. Ada materi, Iya. imateri itu Nggak seperti usah imajinasi. dipakai sudah itu. Enggak Iya. gini. Ngerti nggak maksudnya gini? Abang bisa bercerita tentang Tuhan itu, pasti abang menggunakan analogi duniawi. Betul nggak? Ya, bukan analogi. Iya, ada kesamaan. Enggak bisa. Kita harus Ada. menggunakan analogi duniawi karena kita hanya terbatas pada duniawi analoginya. Kita tidak ngerti pakai analogi akhirat karena kita tidak pernah melihat akhirat. Sekarang ada. Iya, logisnya maksudnya ya. Ada padanan. Iya, ini gitu. logikanya kan Iya, gitu. iya, iya. Misal gini contoh. Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak terbatas, Tuhan itu maha. Oke? Nah, analogi yang kita gunakan itu maha itu apa sih? Maha itu sesuatu yang kebaikan itu tidak ada batasannya. Nah, itu bisa dipahami dijelaskan, gitu. ya. Karena kita menggunakan analogi duniawi gitu, sesuatu yang bisa kita akses. Oke ya. Hmm. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau seperti itu, berarti apa bedanya Tuhan dengan kita? Memiliki unsur juga, memiliki sesuatu data atau jejak juga gitu. Ya balik lagi nanti itu. Balik lagi Dan contohnya nanti. contoh gini Bang Bang Jen. Jen, aku boleh ngeyel gak Bang Jen? Boleh, gak aku ngeyel? boleh. Coba. Ini, Bang Iya. Lita, Bang Lita, saya mau nanya ke sampean Ya. secara sains yang alami, yang ilmiah. Adam itu dari mana sih? Adam itu kan manusia. Adam itu dari cerita. Manusia. Dari mana? Kok dari cerita? Kok bisa Ya memang dari cerita. Kok semuanya kan dari catatan sejarah. Wujudnya kalau Nggak ada ditemukan kuburan Adam secara ilmiah, nggak ada ditemukan tengkorak Adam, nggak ada ditemukan tentang itu. Yang ada ditemukan di Sumaria. maksudnya wujud Adam, raganya Adam itu dari Nggak mana? ada secara ilmiah, nggak ada. Adanya itu secara cerita. Enggak, kita kan dari nenek kita, dari ibu, dari Ya kita nenek. empiri, ya kalau kita ada, kalau kita Ya. betul ada. Tinggal di mana? Ya, Adam itu makanya ada. Itu tetap diterima oleh akal dan gitu maksudnya. Balik lagi aja ke tadi Ada lagi aja Bang, biar nggak pohon, ada, kemana-mana. nah gitu Bang maksudnya. Jadi Tuhan pun ada asal diterima oleh akal gitu. Iya betul. Di situ tuh. Tapi Maksud saya balik lagi. gini, maksud ayat laisa kami selisaiun itu maksudnya gini maknanya. Kenapa Tuhan itu tidak bisa diumpamakan, dianalogikan, dipikirkan, disamakan, dicontohkan, dikonsepkan, apapun itu. Pokoknya yang bersifat data duniawi itu tidak bisa disematkan kepada Tuhan. Makanya disebut dia tidak bisa diumpamakan. Nah, ketika kita sudah membuat sifat 20, ketika kita sudah menaruh persepsi, ya sesungguhnya Tuhan itu memiliki sifat 20. Persepsi tentang sifat itu pasti kita ambil datanya dari duniawi, kan gitu. Ya, Jam 10 Martina. Iya. Ya, kalau begitu, apa bedanya gitu Tuhan dengan makhluk gitu? Tidak beda sekali ya Bang. Yo, coba. Ya saya analogkan dari awal ya. Saya dari awal. Tadi dari ke kalimat ada tadi. Kalau ada itu, kalau secara realnya, secara nyata nih,
kebiasaan kita yang tahu di dunia ini, ada itu tidak harus berbentuk atau bersosok. Yang pertama. Tapi bisa dijelaskan secara Bisa dijelaskan. secara ilmiah ada itu, misalnya atom itu tidak kelihatan gitu, tetapi dia bisa dijelaskan dan bisa diakses gitu. Bersosok kalau masih atom, Bang, itu bersosok. Apa pikiran, alam mimpi, apa imajinasi, Nah, apa ya, rohani, imajinasi, coba, apa ya seperti ya bisa itulah. diakses dan bisa diumpamakan imajinasi itu, misalnya imajinasi itu film anime misalnya, itu bisa di ini diilustrasikan apa itu imajinasi Tapi, misalnya. Iya sih, ilustrasinya iya, tapi sosok sebenarnya si imajinasi itu kan tidak ada, hanya ilustrasinya kan. Makanya ketika kita Faktanya. ketika kita mengatakan imajinasi itu ada, kita akan menggunakan data duniawi seperti ilustrasi, seperti sebuah hayalan, kita menghayal sesuatu peradaban. Kan ada itu pasti kita melihat perspektif ada itu dari data duniawi. Oke ya? Oh, Paham saya ya? sedikit tanya sedikit, saudaraku. Sabtu itu apa sih? Ya Ada Sabtu nggak? itu hari gitu. Hari itu apa Nggak, di mana misalnya? itu? Di mana itu Sabtu? Di mana Sabtu itu? Ya Sabtu setelah Jumat. Itu narasi Anda. Nah, coba Di mana sampean yang letaknya narasi Sabtu coba. Yang coba sampean narasi yang tidak pakai data duniawi. Coba saya mau dengar. Itu tadi saya bilang Sabtu itu, coba buktikan yang mana Sabtu itu. Nah, Sabtu itu kenapa Sabtu Yang itu mana minggu ada? itu? Karena itu dipahami secara duniawi. Sabtu itu adalah hari. Yang mana Hari setelah hari wujudnya? Jumat, Yang mana, gitu. yang mana wujudnya? Sosoknya yang saya mau tahu. Sosok Sabtu itu yang Kan mana? tadi udah dibahas sama si Jen. Ada itu bukan berarti ada sosok. Ada juga yang tidak bersosok dinyatakan ada. Nah, Seperti itu imajinasi. maksud saya. Jadi tidak semua yang ada itu bersosok. Oh, berarti Allah itu seperti Sabtu gitu ya? Kurang lebih kayak gitu ya umpamanya. Contoh kasus. Enggak, jangan pakai contoh kasus. Artinya kalau diumpamakan berarti Allah itu seperti hari Sabtu gitu. Contoh itu. Ya itu tadi dicontoh kasus kan, dianalogikan dengan waktu, ketika Allah itu sama dengan waktu. Ya berarti saya mau tanya, berarti kalau kayak gitu Allah itu makhluk berarti. Ketika dianalogikan Kenapa tadi bisa jadi pertanyaan dengan Sabtu. Iya itu kan Sabtu. Sabtu kan tentang hari, tentang waktu, tentang ruang. Itu kan Sabtu itu kan ruang dan waktu. Intinya kan kayak gitu definisinya tuh. Sabtu Tapi itu ada waktu. wujudnya enggak itu? Bukan masalah yang Itu bukan imateri, masalah itu wujud. imateri. Iya makhluk kan. Tapi itu makhluk. Ya siapakan nggak makhluk Pak Rahman? Ya, ciptaan nama itu ciptaan, duniawi. tapi wujud. Iya enggak Pak wujudnya Rahman saya tidak harus mampu. konsisten dalam berdiskusi. Iya. Sepakat nggak itu makhluk? Nama Sabtu itu adalah makhluk. Nah, berarti Tuhan sama, berarti makhluk Tetapi gitu kalau umpamanya. mewujudkannya tidak bisa. Iya, artinya kan oke. Di situ kan ada kesamaan berarti. Berarti Allah itu punya kesamaan. Dia sama seperti hari itu kan Sabtu. sudah ada namanya. Allah itu kan sudah ada namanya. Kalau kita analogikan bahwa sudah bernama berarti sudah berwujud. Wujud berarti ada. Nah, keadaan Allah dan keadaan Enggak, kita bahas Sabtu sifat itu, 20. Kita yang apakah berusaha sama untuk atau menganalogikan Tuhan, bukan saya. Yang berusaha di diskusi ini untuk menganalogikan Tuhan, kalian yang membawa sifat 20 tadi. Bukan saya, malah saya yang membantah analogi itu. Kok saya menganalogi? Sifat 20 kok ada dalam Quran semua, saya kira secara maknawi ada. Jadi Ya, berarti bukan karangan ulama. Oke, Hanya berarti Tuhan memiliki sifat ya? Mengumpulkan Berarti Tuhan memiliki sifat. sifat yang, iya, Tuhan memiliki sifat baka, misalnya kekal. Ya Oke. sudah, kekal dan Sifat itu kita makhluk tidak nggak? memiliki kan itu. Baka itu makhluk nggak? Sifat makhluk nggak itu baka itu? Ya kalau nggak sifat makhluk, gimana cara kita memahaminya? Sifat itu kan harus kita pahami dengan data duniawi. Kalau nggak gitu ngarang berarti. Kalau nggak ada data duniawinya, gimana caranya saya menjelaskan kepada anak saya apel di surga kalau nggak ada contoh apel di bumi? Mau menjadikan jadi mau menganalogikan manusia dengan Tuhan begitu. Bukan, kalian yang tadi berusaha untuk menganalogikan Tuhan itu bersifat karena sifatnya itu berbeda dengan sifat makhluk karena Dia Maha. Pertanyaan saya, apakah persepsi tentang sifat itu sama dengan sifat menurut duniawi atau makhluk gitu? Tidak sama. Ya kalau tidak sama saya Hanya tanya memudahkan sifat. orang untuk mengenali.
Ya, Ya. kalau tidak sama, bagaimana cara Anda menjelaskannya gitu? Kalau keluar Itu dari tadi data saya makhluknya. sudah kasih contoh satu tadi. Ya, contoh itu Melihatnya Allah makhluk. beda-beda dengan melihatnya makhluk. Coba bagaimana? Tadi Coba. kan saya sudah kasih contoh. Ya, yang mana contohnya? Hari Sabtu tadi. Tidak, melihat juga. Allah kan maha melihat. Nah, Contoh Oke, kasus. Bang Rahman. Allah maha melihat. ketika Bang Rahman masih bayi, Bang Rahman tidak tahu itu apa makna melihat. Oke, apa makna alat untuk melihat. Sepakat ya? Islam dipetunjuk. Enggak, nanti Tidak dulu kita tarik ke bayi dulu. untuk- Kita bayi itu kita tidak mengerti apa itu maha melihat, itu tidak ngerti. Melihat juga kita tidak paham apa itu yang dimaksud yang melihat. Islam diperuntukkan hanya orang yang balik dan berakal. Yang tidak balik dan tidak berakal tidak diperuntukkan. Kata Marozi cukup tidak melintas. berlaku. Iya. Tidak berlaku Enggak, untuk orang sebetulnya tidak gini, berakal dan gini Bang tidak, Rahman. tidak balik. Makanya narasi saya Begitu. sih terburu-buru dipotong tadinya Ahmad Rozi. Saya tuh ingin menarasikan dipotong dulu. Maksud saya gini, kenapa saya mengkritisi sifat 20? Karena kita memahami sifat Tuhan dengan perspektif kita manusia, dengan data duniawi. Contoh gini, kenapa Allah itu memiliki sifat kasih? Bagaimana cara kita menjelaskan sifat kasih? Ya sifat kasih itu seperti kita hidup ini, kita mengasihi orang, kan itu datanya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Allah itu juga maha pengasih, lebih dari kita tuh cara dia mengasihi. Oke. Nah, artinya ketika kita sudah melihat perspektif itu dalam kerangka berpikir kita, berarti sama, Tuhan itu sama-sama makhluk, cuman bedanya dia maha saja gitu. Lebih ya? Ya Hanya kalau lebih. lebih, ya kalau misalnya Tuhan itu tidak mempunyai sifat, Tuhan itu tidak mempunyai jati diri, Tuhan itu tidak mempunyai personal, itu lebih betul sebetulnya. Karena Tuhan itu tidak bisa diakses. Nah itu selesai. Tetapi kalau kita memaksa diri ingin mengakses Tuhan dengan sifatnya, dengan rahmannya, dengan kebesarannya, dengan kitabnya, dengan keberadaan kita, dengan diri kita, dengan macam-macam itu, dengan alam, ya itu tidak akan pernah sama. Makanya disebut Ngarang Laisa itu bebas. di situ. Itu namanya ngarang bebas, saudaraku. Ngarang bebas kalau tidak ada tuntunan dalam beragama. Boleh, itu benar. Itu benar sesuai dengan pemikiran saudaraku. Silakan. Tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama kok. Nah, kan ini udah bawa keyakinan. Coba tanya, saya kan orang Islam, coba saya bernarasi, saya bisa menjawabnya kalau saya yang bertanya. Saya mampu menjawab. Makanya dalam konteks pemahaman saya berbeda dengan saudaraku, tidak boleh kita saling memaksakan antara pemahaman saudara dengan saya. Bukan Kita jalan memaksakan, sama-sama. kita Gitu. diskusi tentang pendekatan rasional. Contoh gini misalnya. Kita ini kenapa kita meyakini Al-Quran, bagaimana caranya kita bisa menjelaskan itu lewat pendekatan akal sehat misalnya. Nah ternyata Al-Quran itu bukan kitab dongeng, ternyata Al-Quran itu bukan fiksi. Tidak ada orang yang bisa merangkai dongeng, bisa memahami tentang antariksa, bisa memahami tentang medis, bisa memahami tentang tumbuh-tumbuhan, bisa memahami tentang laut gitu. Tidak ada. Nah maka kita meyakini bahwa kitab itu betul datangnya dari sisi Allah, itu pendekatan rasionalnya. Nah itu maksud saya tuh yang saya pengen itu. Jadi ketika kita meyakini sesuatu itu muatannya akal sehat, bukan kata orang, bukan kata kiai, kata ulama, kata saya mengutip, kata saya membaca buku, tapi Ya, betul-betul saya kata belajar. Saya- akal kita gitu. Itu. Ya, assalamualaikum semua. Ya, ya. Waalaikumsalam. Ini orang kaya ini 3 miliar. Sama-sama belajar. Sifat 20 itu kan Waalaikumsalam. Itu orang kaya itu. Ya, betul. Tiap orang Narasi Bang Lintas benar. Cuman kan Di tas. pemahamannya ya ada beda-beda. Cuman kan dalam memahami Tuhan ini kan sebenarnya kan ada batas-batasannya. Iya. Di tas. Maksud Betul. maksudnya seperti ini. Pak, coba ini Memahaminya saudara itu jadi ulama kita. berdasar gimana? Memahaminya itu kan berdasar. Oke. Boleh? Gimana Bang 3 miliar? Saya begini, saya punya pemahaman begini. Ulama itu menyusun sifat 20 untuk memudahkan orang-orang yang
pengenalan tentang agama itu agak sedikit tidak mampu menggapai, sehingga diciptakanlah, dirangkumlah sifat-sifat yang ada dalam Quran itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu upaya ulama. Tetapi bagi yang sudah paham lebih jauh lagi, tidak perlu menggunakan itu, juga sudah memahami Allah dengan pola pikirnya, dengan ilmu yang dimiliki. Contoh kasus misalnya dalam surah Al-Quran bahwa Rasulullah Muhammad diutus. Tentu kalau dia diutus ada yang mengutus. Ya begitu logika berpikirnya. Siapa yang mengutus Rasulullah Muhammad SAW? Nah, logika berpikir kita pasti ada esensi yang mengutus Rasulullah. Aku ini hanyalah utusan Allah. Berarti Allah yang mengutus Rasulullah. Ini kajiannya Tuhan, bukan makhluk. Itu juga Bang ini. Itu juga pendekatan yang harus bisa kita gunakan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu Iya, maaf saya potong. Bang Rahman Ya. menceritakan Rasulullah karena dia makhluk, memiliki data atau jejak untuk diakses. Ada Ya, sejarahnya, betul. ada bukti sejarahnya, ada catatannya, ada Ya. saksinya, ada peninggalannya. Nah, dia Oke. kan utusan. Ya maka Ya kita kan? mengatakan dia ada. Sekarang Tuhan, bagaimana cara mengaksesnya? Ya itu Ada tadi yang Bang. mengutus dia katanya. Ada yang mengutus dia menurut Al-Quran. Tadi itu Iya, kan betul. yang Itu awal siapa tadi yang ya mengutus Bang, Muhammad Rasulullah bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Quran. Iya, tadi. kalau ada kita sepakat. Yang kita diskusikan tadi kan sifatnya, yang saya kritisi itu. Sifatnya Bukan ada. Ya apa sifatnya Oke, coba? Ada tadi itu ada. sekarang gini Bang, sebelum kita membahas misalkan kan ada sifat Allah itu misalnya kita katakan 20. Sekarang kita pahami dulu sifatnya itu sebenarnya untuk apa? Ngomongan gini nih Bang. Ah, enggak Bang, ini serius, bukan untuk ngolok-ngolok Bang. Nah, untuk omong-omongan gini nih Bang, supaya kita bisa ngomong nyambung itu- gitu. Misalnya, Itu- saya menduga misalnya untuk bisnis jual buku, boleh nggak tuh? Saya Nggak menduga boleh. biar. Oh, nggak boleh. Kayak saya Supaya menduga bisa jual tenang buku. ini diskusi misalnya. ini supaya bisa tenang ya. Boleh saya ikut bicara ya? Boleh Ketika dong. tentang Tuhan. Oh, Iya. iya ya wes. Boleh Ya. dong Dinda. Ya. Satu poin yang saya setuju dengan Bang Lintas ketika Bang Lintas mengkritisi sifat 20. Saya sendiri tentang sifat 20 itu perlu dipertanyakan, perlu dikritisi. Ketika tentang Tuhan, tentang Allah, saya hanya meyakini ketika Allah adalah segala-galanya, ketika Allah adalah segalanya, ketika Allah adalah selalu dan selamanya. Boleh Bang Papa di mute? Ada bakal alus, ada tamparan. Bang, boleh di mute ya, maaf. Ketika tentang Allah itu adalah rahasia, tidak mungkin, tidak bisa akal manusia menjangkaunya. Begitu terbatasnya manusia untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa dia. Ketika dia adalah rahasia, ketika dia adalah benar. Hanya itu yang harus manusia yakini, bahwa ketika Allah adalah benar, kita akal manusia tak Jangan akan nangis dong. sanggup untuk menggapainya. Begitu terbatasnya akal kita untuk bisa menelaahnya, untuk Jujur bisa ya, host, kamu jangan menganalisanya. nangis. Nggak ada yang menzolimi Allah Enggak, ya saya di nggak sini. nangis. Nggak nangis. Saya Si M hanya itu menzolimi menyatakan. dong. Saya hanya menyatakan bahwa ketika Allah adalah benar, itu aja. Hanya manusia tuh hanya cukup untuk yakin bahwa Oke. Allah adalah benar. Benar juga Tidak salah. harus menelaah ya, tidak harus menganalisa tentang Allah. Ketika menganalisa, ketika menelaah, ketika mengumpamakan, hati-hati. Kita bisa terjebak mengkerdilkannya. Hati-hati seperti itu. Sebentar. Ini ya, Bisa saya ceritakan kronologinya era sebentar. ketiadaannya. Saya ngomong Mau dulu nggak Bang. dengerin?
Nggak mau saya. Saya mau ngomong dulu. Boleh, silakan Bang Jen. Saya ini kan apa namanya? Misalkan saya ini yang pengusung sifat 20 misalkan. Iya, iya. Mari kita berbantahan. Kan dibantah nih, mau dikritisi nih sifat 20. Iya. Sifat 20 itu kan ada 20 sifat tuh di situ tuh. Yang satu ini sifat ada. Ya, wujud Dari sifat ada ini. Ya. Yang mana yang mau dikritisi dari sifat ada? Coba. Iya, ya ada itu kan kata kita. Ketika Artinya tentang kan ada, bener. ada di mana? Ntar ada pertanyaan, Ya, ada di mana? ada itu menunjuk Seperti arah. itu. Ada itu pasti menunjuk arah. Contoh gini. Gini, Apakah gini, Balik Bang. lagi. Ada di ruang. Balik lagi. Tidak. Nah, Gini, Pak. saya mau tes. Kalian hafal Ada nggak itu sifat tidak 20? harus bersosok. Saya mau tes. Tidak. Saya mau tes. Kalian hafal nggak sifat 20? Coba. Abang Wujud Jen, Bang Jen. dambako. Ya, Coba. ya. Udah kalau Maksud kalau kita itu bakal kita mukhalafatul bakal hawadits. hadis yang hu nafsi wa Iya, yang kedua ada ilmu hayat coba sama kita bahasa rame-rame, kairan coba. aliman hayyan sami'am kalimat. Nah, itu betul. Yang Jangan jadi nanti ngomong sekarang sifat 20 sebelum nggak kita tahu bahas lagi. sifat, saya katakan gini, sebelum kita memahami sifat, itu kan ada 20 tadi pertanyaan saya kan. Sebenarnya untuk apa fungsi sifat 20 itu? Jangan bahas sifatnya dulu. Tujuan dibuat itu untuk apa? Untuk gampang dipahami Bang itu. Kalau saya sih untuk memudahkan umat-umat atau hak umat lebih memahami Allah dengan ilmu yang terbatas. Itu maksudnya. Oke. Coba Hanya- sekarang itu justru balik lagi akan aja. membatasi Allah. Balik Ilmu lagi yang Bunda coba. terbatas itu akan membatasi Allah. Jadi ketika Coba Allah itu bahas. begitu terbatas, Bahas coba. Balik lagi tadi itu. Jen, Yang dikritisi mana tuh coba tadi Jen, itu. kata ada itu kalau dalam perspektif duniawi ya, ada itu menunjukkan arah. Oke, arah itu menunjukkan tempat. Tempat itu menunjukkan keberadaan. Oke, kita Sosok kulik itu. itu. Kita kulik itu. Bener fakta apa tidak itu? Kata ada itu harus menuju ke itu. Fakta apa tidak? Ternyata Ya faktanya sekarang tidak. gini misalnya, apakah Jen itu ada? Ada. Di manakah Jen? Berarti arah. Jen lagi di rumah, berarti tempat. Kan itu. Iya kalau Jen, tapi faktanya tidak semua yang ada di dunia ini harus menunjuk tempat, harus menunjuk sosok. Itu kan tadi sudah dibahas. Ada itu tidak harus seperti itu. Gini Abang dah, makanya saya bilang perspektif kata itu yang kita angkat, apapun kata yang keluar dari mulut kita itu pasti persepsinya dengan data duniawi. Contoh Manusia. gini, ya. ketika kita menyebutkan Allah itu benar, berarti Allah itu bukan salah. Kan itu perspektifnya. Ketika kita menyebutkan Allah itu ada, artinya pasti ada itu menunjuk arah. Nah, arah itu menunjuk tempat. Itu tidak fakta, Bang. Itu bukan fakta. Itu hanya Loh, gimana? sekedar. Ya itu saya tidak setuju juga, fakta itu bukan itu. fakta itu. Bukan fakta. Faktanya, tapi di alam dunia ini tidak hanya sesuatu yang bisa ditunjuk, bisa disebut ada. Itu Iya, fakta. contoh gini, anak kecil bertanya, apakah sinyal itu ada? Ada. Kita menjawab ada. Oke. Sinyal itu apa? Itu bisa digambarkan, bisa dijelaskan, atau bisa diilustrasikan apa itu sinyal. Artinya bisa diakses. Sepakat ya? Sepakat nggak? Berarti sinyal itu kita Ya, katakan sinyal. ada karena kita mampu mengaksesnya secara penuh. Secara personnya itu ketangkap itu. Bisa kita maknai dia secara telanjang bugil sinyal itu. Maka kita simpulkan sinyal itu ada. Oke ya? Nggak bisa Kan juga gitu gitu, definisi Bang. ada itu kan? Tidak begitu. Tidak begitu, tidak. Ya, coba Tidak coba fakta. Karena di Coba, tempat tidak yang fakta. yang tidak ada sinyalnya tetap tak ada. Ya coba bantah, bangun narasi yang rasional. Coba gimana cara menjelaskan ada itu? Oke, silakan. Coba. Dan terangkan dengan baik gitu. Nah, kata ada ini kan biasanya di kamus-kamus atau di pemahaman-pemahaman yang sudah tercatat di buku Ya, itu. duniawi. Ada itu ya duniawi. Ada itu kan harus sesuai fakta atau ada itu harus Ya, berbentuk, fakta, ya. berwujud atau bisa ditunjuk atau Bisa dijelaskan, bisa diurai. bisa ya. dijelaskan. Nah, padahal kalau bisa dijelaskan iya, tapi kalau berbentuk atau bersosok atau menunjuk arah tidak harus begitu.
Ada itu hanya bisa dijelaskan Iya, tapi dia menuju kepada sisi makhluk. Oh, Oke. tidak begitu juga. Sinyal ada nggak sosoknya? Tidak, jangan ke sinyal, jangan ke sinyal, Ya. jangan ke sinyal. Coba apa? Pikiran ada nggak Langsung sosoknya? langsung ke Tuhan aja. Tuhan misalkan. Kenapa Tuhan bisa disebut ada? Kenapa Tuhan itu harus Kalau saya setuju sama Bang Lintas, kalau seperti narasi kita setuju. tidak seperti ini, Bang. Misalkan kenapa Tuhan harus disebut ada? Kan dulu Disebut ada itu, misalkan tadi itu karena ada sesuatu yang menyebabkan semua ini ada. Ujung dari semua ini ada, itulah Tuhan. Enggak, Kakanda. Gini, ketika mulut kita berkata Allah itu ada, itu akan dipahami dengan bahasa Indonesia. Apa sih itu ada? Ada itu adalah ada sosok, ada keberadaan yang bisa kita akses, yang bisa kita pahami, yang bisa kita runutkan. Kita ambil contoh sederhana, anggaplah pikiran. Kamu tadi kan ngomong pikiran. Pikiran itu anggaplah tidak memiliki sosok. Tetapi bisa dipahami pikiran itu. Seperti apa sih yang dimaksudkan pikiran? Apa yang dimaksudkan imajinasi? Apa yang dimaksudkan misalnya masa lalu misalnya? Itu bisa dipahami. Dan bisa dinarasikan itu. Dengan sangat terstruktur misalnya, sangat logis. Nah, sedangkan Tuhan, oke, ketika kita mengatakan Tuhan ada dalam persepsi mana gitu? Apa dalam perspektif duniawi atau dalam perspektif mana gitu? Dari perspektif dunia ini cukup sudah itu tadi kan, Bang. Enggak, saya mau tanya dalam perspektif mana coba ada itu? Tadi itu sebab dari segala sesuatu. Kalau kita kan tinggal ada padanan atau tidak, kita itu menyebut sebab begitu kan. Seluruh yang ada ini ada sebabnya, ujung-ujungnya yaitu namanya Tuhan. Itu dipahaminya seperti itu. Dan itu fakta, bukan mengada-ada, kan itu fakta. Tahu nggak? Itu fakta. Saya kasih bocoran ini. Tuhan itu siapa? Kamu mau tahu nggak? Enggak. Ini ilmu paling mahal. Serius ini. Jadi Allah itu sebetulnya adalah ketiadaan itu sendiri. Jadi ketiadaan itulah dirinya. Itu kan mengada-ada namanya. No, gimana mengada-ada? Kan Allah itu ada dari ketiadaan. Kan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kan ada kita pahami karena kita ada. Contoh gini. Kenapa saya mengatakan Tuhan ada? Karena saya ada. Tidak begitu. Coba kalau kita tidak ada, siapa yang pengen ngatain Tuhan itu ada? Lintas Coba. Tuhan sendiri bilang ada. Kembali lagi ke awal tadi. Ada padanan tidak nih. Kita harus konsekuen lah. Konsekuennya gini. Tadi ketika bernarasi ada kita ada itu oke. Tapi ketika awal itu dari ketiadaan ada itu, nah itu salah. Itu nggak setuju saya. Nggak ada narasinya. Ada narasinya. Nggak ada. Nah narasinya oke gimana? Gini. Di saat kita bayi, kita belum memiliki pikiran apapun itu, kita belum bisa memastikan bahwa itu ada, itu tidak ada, ini salah, ini benar, itu belum ada. Oke, tidak ada tuh bayi itu mengenal mana sesat, mana jalan yang lurus, itu tidak ada. Oke, ketika kita sudah mengerti, kita sudah berpikir dan kita memahami setiap kata itu memiliki arti atau bisa diumpamakan dengan data duniawi, sehingga kita bisa memahami gelas itu apa. Ada itu apa, benar itu apa. Enggak seperti itu Bang. Itu bertentangan dengan ayat Bang. Tidak, jangan ke ayat dulu Bang. Jangan dulu. Oke. Kenapa kita mengatakan Tuhan itu ada? Karena kita ada dan kita bisa berbicara dan kita bisa berpikir, maka kita mengatakan dia ada. Oke. Nah, pertanyaan saya, ketika kita tidak ada, apakah Tuhan itu ada? Coba. Ada Bang, kan tadi begini tuh. Kan susunannya sudah jelas tadi. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Ketika makhluk itu tidak ada, apakah kita bisa mengatakan Tuhan itu ada? Nggak bisa kalau kita, nggak bisa. Berarti tidak ada Tuhan itu kan? Oh, tidak begitu. Enggak, ini pertanyaan. Ini pertanyaan nanti dulu, tidak begitu. Kalau nggak ada, siapa yang akan memberi? Ngapain abang tanya? Mau tanya Tuhan? Itu kan pertanyaan kosong. Ini sebuah pertanyaan. Kan gini, maksud saya itu gini. Gini, coba pelan-pelan ya. Kita mengatakan Tuhan ada itu karena kita ada, kita bisa berpikir, kita bisa berbicara, dan kita bisa berkata-kata ada. Itu bisa keluar dari mulut kita. Makanya dia ada. Iya. Itu maksud saya. Oke kan, sepakat. Nah, pernah nggak kita berpikir misalnya ketika kita tuh tidak ada, siapa kan tidak ada orang yang menyebutkan ada, gitu kan? Oke kan? Nah, terus apakah dia tuh ada atau tidak? Coba. Iya. Ada. Jadi Tuhan itu ada sebelum kata ada itu ada.
Itu Gini. itulah namanya Gimana dalam ini? konsep dalam Tuhan itu ada konsepnya sebelum kata latayun. ada itu ada. Tuh gimana maksudnya tuh? Latayun jadi dia sebelum Kan- menciptakan sesuatu Kan tadi Sudah saya ada. sudah istilahkan Tuhan itu ada Sudah ada. karena kita ada, kita Dia kan bisa filsafat prima, mengatakan, saudara. kita bisa berbicara, kita bisa berpikir, oke? Dan kita bisa menyimpulkan dan mengungkapkan bahwa Tuhan itu ada. Selesai ya, karena kita ada, gitu kan? Oke, ya. Oke, berarti Kemudian- kalau kita ndak ada, berarti ndak ada orang yang mengatakan Tuhan itu ada kan? Ya nggak ada. Ya. Nggak ada kan? Nah, Nggak ada. Nah, itulah pikirlah sendiri tuh. tidak ada orang Melintas, Pasti ada itu versi manusia itu. gimana? Kasihan, Iya, Tuhan gimana? Masa wek. Enggak, sebelum kita itu ndak ada nggak orang yang ngomong Tuhan itu ada? Ndak ada kan? Nggak ada. Nah, gitu dong. Kalau itu kita nggak ada, betul. nggak ada. Tapi untuk Gini bang, betul, gini bang. betul. Boleh izin saya jelaskan dulu sedikit. Iya. Boleh. Ya, Sekarang coba. gini. Aduh. Oke. Ya. Sekarang gini. Sebelum manusia ada, semua tak ada. Apakah Tuhan itu ada? Itu jadi pertanyaan. Kan ndak ada, kan ada itu karena ada kita. Enggak dulu bang. Enggak ke situ dulu. Sebelum Oh. ada dunia, kita ada segala macam. Tuhan ada kira-kira? Oke. Kamu punya anak nggak? Hah? Kamu punya anak nggak? Enggak, jangan dulu. Kita bukan bahas anak ini. Enggak, maksud saya kan Sebelum tadi udah dunia. jelas. Tuhan itu Iya, ada begini, Bang. karena kita ada. Paham nggak? Iya Tuhan paham. itu- Sekarang kan saya mau jelaskan. Walaupun kita tidak ada, Tuhan itu ada. Saya mau jelaskan itu. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong coba? Tuhan itu ada, Oke. siapa yang ngomongnya? Tuhan Oke, tuh, saya Tuhan jelaskan. tuh. Coba yang lain diam ya. Yang lain coba diam. Iya, Yang- iya, yang- iya, Yang iya. lain di mute, yang lain di mute. Ya, Oke. oke ya, sebut pertanyaannya, Oke. sebut pertanyaan dulu sebelum kamu menjawab. Oke, kamu tadi Iya, sebelum mengatakan ada dunia dan segala macamnya, apakah Tuhan itu ada. Oke, ada? saya mau tanya. Oke. Saya langsung masuk pertanyaan. Siapa yang mengatakan dia ada? Oke, sekarang dalam percaya Al-Quran percaya kan? Nah, kalau udah percaya udah ada kita. Dengar itu, dulu udah ada Quran. bang. Belum dapat itu jawabannya belum dapat. Jangan dibantah dulu. Coba. Jangan dibantah dulu. Coba. Oke. Belum diciptakan dunia, apa segala macam kan? Termasuk Quran ya, Sebelum termasuk Al-Quran diciptakan- ya. Iya. Allah itu ada bersifat kalam yang berkata-kata. Oke. Kata siapa? Sebelum diciptakan, Kata siapa itu Allah bersifat kalam yang berkata-kata? Itu kata siapa coba? ini saya bilang. Ya makanya itu Abang kita ada berarti bahwa ada dia. Dengar gitu. dulu itu ya kan. Belum sampai ke pertanyaannya, abang udah bantah. Oke, Ya nggak sampai oke. lah. Oke. Dalam Al-Quran dituliskan, sebelum Al-Quran itu diturunkan ke dunia, Allah berkata, Innani anallah. Itu makhluk belum ada, bang. Dunia belum ada, bang. Kamu tahu Tuhan itu berkata dari siapa? Iya. Itulah buktinya Allah mengatakan ada. Iya, dari Innani siapa kamu anallah. tahu Tuhan itu berkata? Coba. Itu dari Al-Quran. Ya sebelum Al-Quran itu ditulis siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Berarti Allah punya pita suara. Kedengaran suaranya. Ya. Siapa yang Sekarang dengar? kan begini, itu parah kembali ini. kepada kembali kepada sifatnya. Allah berkalam-kalam. Berarti begitu Allah ada kata-kata. Jadi Allah punya pita suara katanya. Balik lagi ke tidak ada tadi. Enggak, bang. Ini sekarang gini Saya loh. paham. Gini loh. Ini yang logis ya. Ini yang logis aku kasih. Ketika Allah berkata, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Itu dalam Al-Quran kan. Manusia waktu itu udah ada belum, bang? Ya kalau tidak ada manusia gimana kita bisa memahaminya? Enggak. Dia Kita kan ini mengetahui dia Tuhan kan- ada loh. Mengatakan dia Tuhan ada sampaikan sebelum itu Kan menciptakan tadi bumi. kata 3 miliar sebelum adanya makhluk semua kan pertanyaan saya kan tadi gini, kalau kita ndak ada atau Iya. makhluk itu ndak ada, Iya. lalu siapa yang mengatakan Iya. Tuhan itu ada? Allah sendiri yang Angin. mengatakan. Tunggu. yang bilang angin. Tunggu. Angin itu udah makhluk, udah ada seperti itu. Dia Ah, gini, Bangku ya. Gini ya, Bangku ya. Maksudnya Bang Bang Lintas itu sebelum terdirinya kerajaan Majapahit dan cuma
apa bisa diakui kalau rakyatnya nggak ada? Itu maksudnya. Balik ke itu Bang Bang Lintas. Kemudian tadi dari kata tidak ada itu ya. Setelah terdapat kesimpulan, kemudian Abang bilang tidak ada, begitu kan? Jadi gini bro ya, Tuhan itu Biar enggak ada, jauh-jauh. kita yang mengadakan. Kita makhluk yang salah. mengadakan, Tuhan itu ada. Salah. Nah, coba. Jadi bagaimana Tadi kita kan mempertanggungan ini, Bang? Gini. Kalau kita mengatakan sebelum itu ada, oke, kita kalau nggak ada, kita nggak ada mengetahui kan. Sekarang kita tahu. Enggak, Kenapa bukan kita ada tahu Allah mengetahui, itu? tidak ada yang ngomong ada masalahnya. Oke, siap itu Enggak, gini maksudnya Bang. gini. Biar kita tahu sebenarnya Allah itu sebelum ada kita adanya Allah, itulah ketika kita ada, Al-Quran itu udah menuliskan innani anallah. Ya kalau itu iya Bang, jangan dibantah. Tapi itu Udah itu gini lagi Bang. Aku Itu beserta apalagi? kamu dimanapun kamu berada. Itu Allah Ya. udah disiapkan duluan, kita belum ada. Berarti dia mengatakan, hai manusia, sebelum kau ada, aku sudah ada. Yang mengucapkan Kalau kau siapa? tanya di mana, Yang mengucapkan itu manusia. siapa? Jangan ke sana Bang, nanti kita akan sesama teman ini nanti akan menyangkal kalimat-kalimat Iya. Al-Quran. Iya, Itu iya, rawan iya. sekali. Itu Oke. mengatakan Itu makanya. Karena begini. tidak Oke, ada. kita pakai ya air ya. Air laut itu ada karena kita ada dan kita bisa memaknainya sebagai air laut itu ada karena ada buktinya ada. Oke. ya. Kalau tidak ada manusia, ada makhluk yang ada hanya air saja. Siapa yang mengatakan air itu ada? Iya, itu Ya, itu nggak ada cerita, nggak ada pertanyaan Bang. Untuk apa kita Nah. tanya kalau kita pun tak ada? Untuk apa Ya kita tanya? makanya saya bilang Allah itu ada karena kita yang mengadakan. Nah, itu salah Bukan begitu. berpikirnya. Balik Nah, lagi. gimana, coba. Dikembalikan Kembali, lagi yang itulah. awal tadi. Kembalikan yang awal Itu tadi. kembali ya. kepada ayat. Nah, Bukan sebelum ke ayat, Allah Bang. menciptakan kita, Saya punya pandangan Tambah begini. Allah Jangan, mengatakan jangan. ada. Saya itu berpandangan bahwa ayat-ayat itu sudah ada bersama Allah sebelum kita ada. Itu kan ada anaknya kalam nafsi, saudaraku. Kalam Bukan nafsi itu sebenarnya kan tadi adalah- dari awal begini ya Bang. Dari awal kan tadi sudah jelas, sudah ketemu nih kalau Allah itu ada. Titik Kenapa itu Allah itu sebenarnya. ada? Siapa yang mengatakan Allah itu ada? Yang mengatakan Manusia. Allah ada ya kita. Kapan? Kalau Tapi kita kan ndak bukan ada? untuk. Oke, Kita kalau ndak kita ada, tidak ada, dan- apakah Allah itu ada? Kalau kita tidak ada, apakah Allah itu ada? Ada, itu real ada. Siapa yang Ya, mengatakan? pasti. Sebentar ini ya, Ya. kita urut bersama-sama. Kan tadi sudah dari awal nih, dari sebab kemudian dari ini gitu, kemudian ke ujung-ujungnya. Nah ini ke ujungnya ini, sebelum sampean ini ada semuanya, ini kan sudah ada dulu nih di ujungnya nih. Mengambil kesimpulan ada ini karena kita dari sebab akibat nih, dari sebab semua yang ada ini kemudian Iya, ada ini bahas orang nih. Kan bahas tadi Kalau- dari semua nih. Kalau membahas Dari- kita Bang, kalau Bang Lintas misalnya membahas kita, nggak ada siapa yang Ini oke, yang nggak saya ada narasikan cerita. dulu. Jangan ada yang gagal paham ya. Saya narasikan dulu, diam ya. Saya narasikan dulu. Ini pemahaman Oke. saya. Jadi Yes, siap. di era ketiadaan sebelum ada penciptaan ya itu kata ada dan tidak Ya. ada aja belum ada karena belum satu pun ada yang namanya ciptaan atau makhluk itu kita sebut sebagai era ketiadaan. Oke. Ya. Berarti ketika keadaan itu belum ada, dia dikatakan ketiadaan. Maka Tuhan itu sesuai narasi saya di awal, sesungguhnya Allah itu adalah ketiadaan itu sendiri. Kenapa saya berpikir seperti itu? Dasarnya karena sebelum ada penciptaan atau sebelum ada katanya ada, oke? Sebelum ada katanya ada, ya dia itu ketiadaan. Jadi Allah itu menciptakan sebab yang pertama. Ini narasinya. Oke, saya ulangi lagi ya. Di era ketiadaan tidak ada satupun makhluk yang diciptakan. Yang ada itu dirinya, yang disebut ketiadaan itu pun dirinya. Jadi Allah itu adalah sebab dari sebab, bukan sebab akibat, tapi sebab dari sebab, sebab dari sebab, sebab dari sebab. Oke ya. Nah, lalu Nggak Allah oke. itu Nggak oke, nggak oke, nggak oke. Nanti dulu narasi. Oke ya, Oke. oke ya, oke ya. Oke. Aku nggak oke itu. Oke, enggak apa-apa kamu enggak oke, yang bawah oke soalnya. Yes. Jadi Allah itu menciptakan yang namanya awal sebab atau sebab awal.
Oke, itu sudah Allah tuh sudah menciptakan tuh. Jadi sebelum Allah menciptakan itu yang ada hanya dirinya. Yang dunia semesta makhluk itu tidak ada, maka kata ada pun tidak ada itu. Nah, jadi Allah itu menciptakan awal sebab atau sebab awal yang disebut nur. Oke, jadi nur itu adalah sebab awal penciptaan atau awalnya sebab penciptaan semesta. Jadi nur. Nah, dari nur itulah terjadi semuanya tuh. Termasuk kata kalimat ada atau tidak ada itu terjadi ketika nur itu ada. Nur itu adalah sebab awal atau awal sebab. Oke. Nah, permasalahannya sebelum nur ini ada, itu namanya ketiadaan. Tiada. Bang Nur itu istri saya, Bang. Oke, paham enggak tuh? Relasinya Oke, dengan Bapak, yang mau bantah sifat ada itu mana tadi? Jadi gini ya, makan buku-buku gini bantahannya. Ada Mana, itu coba? dia dibantah dengan ketiadaan makhluk. Maka ada itu sudah tidak konkret lagi, sudah tidak absolut lagi. Kata ada itu tadi, ketika makhluk itu tiada, tidak ada lagi mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Nah, kita kasih contoh sederhana. Sebelum makhluk itu ada, tidak ada satupun makhluk itu yang mengatakan Tuhan itu ada, karena belum ada penciptaan. Ketika diciptakan makhluk, lalu makhluk yang mengadakan Tuhan itu, atau mengungkapkan kata ada kepada Tuhan itu sendiri. Oke bang. Berarti kan bener tuh. Ada contoh. Bener contoh berarti yang kan simpel, itu. Bang. Benar apanya, Bang? Itu bener sifat 20 Dan berarti kan ada ada. contoh simpelnya bang. Ya, Contoh tapi simpel. kan bisa Hanya dibantah persepsi sifat 20. manusia. Manusia tuh begitu terbatas loh. Enggak. Tunggu. Tidak bisa untuk memahami Allah. Oh tidak, dari sifat ada tadi. Faktanya itu ada betul ternyata. Ya karena ada kita, Adanya- maka kita yang adanya mengadakan. Ya, ya sudah, Manusia karena, itu hanya sebatas karena memang persepsi ada manusia. kita. Karena memang ada kita. Terus yang mau dibantah apanya? Omang betul. Ya saya ada. bantah gini, ketika Tunggu, kita tunggu, tidak Bang. ada, apakah Tuhan itu ada? Tunggu Bang Lintas. Ada lah, buktinya Siapa tadi yang bilang mengatakan? ada. Siapa yang mengatakannya? Saya tadi bilang. Nah kan kamu ada itu, ketika kamu tidak ada maksudnya. Berarti kan bener ada kan? Cuman gitu aja kan? Kita akan menghilangkan kalimat ketiadaan. Ini masalahnya diskusi ini. Ngapain dihilangin? Wong faktanya yang nggak bisa Manusia hilang. Sebelum ada manusia itu ada hewan, ada tumbuhan. Faktanya kan nggak bisa hilang bang, kan ada. Fakta aja kita yang diomongin, jangan hayal bang. Oke, berarti Tuhan itu fakta sama seperti kita gitu maksudnya. Ada itu. Ada, betul ada. Sama seperti kita. Iya ada, sama-sama ada. Coba jelaskan gimana sama-sama Sama-sama ada. ada. Ya sama, ada, kita juga ada, Allah ada. Kan gitu aja. Sama-sama ada. Enggak kayak itu. Ayo gimana, yang, gimana? yang saya pahami gini bang ya, yang saya pahami gini, mengatakan manusia itu ada, Tuhan ada boleh, mengatakan kita kudrah, Allah kudrah boleh, mengatakan Jadi gini kita, bro, Allah itu Iya. adalah konsep yang harus diadakan. Allah itu hukumnya Iya. itu wajib ada. Hukumnya Allah itu adalah wajib ada. Berarti Kalau bener. dia Itu yang tidak salah. ada, maka terbantahkan seluruh hukum akal. nah itu, Makanya Udah Allah itu bener tuh, wajib kan. ada. Ya, Ketika itu sih, Allah itu betul. tidak wajib ada, itu terbantahkan semua logika kita ini. Karena kita itu berasal pasti ada yang menciptakan, maka wajib ada Tuhan itu. Tapi bukan berarti wajib ada itu dia sama dengan pengertian keadaan kita gitu. Oh, Ketika iya, Allah jelas. dikatakan ada, artinya makhluknya tidak ada. Siapa yang bilang? bisa seperti itu ya. Maksud iya kan sama Nggak kayak ada yang tadi. bilang. Dalam Karena Al-Quran keberadaannya itu begitu berbeda dengan makhluknya. Tapi wujud Iya. yang Ketika- dimaksudkan ini, wujud kidam bako itu seakan-akan Allah itu sosok lalu memiliki sifat. yang bilang Oh. Allah itu sosok siapa? Kan Oh, sifat bukan 20. Wujud. Pemahamannya Balik ketika lagi. di sana Allah itu ada, itu keberadaannya itu sama seperti makhluk. Tapi ketika yang saya pahami, ketika Allah itu ada, selainnya itu tidak ada, yakni fata morgana, seperti itu. Oke, ketika Allah dibilang ada, tapi selainnya itu tidak ada.
Tapi yang Itu kan dalam Al-Quran gini. Dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu maknanya apa? tidak menciptakan jin dan manusia untuk menyembah. Itu Keberadaan kan manusia masih tuh makna kan? hanya sebatas fata morgana. Jadi di sini makna ada ketika dinisbatkan kepada Allah berbeda dengan makna Iya, ada pada berbeda. yang ada pada makhluk. Betul, berbeda Yang makna. penting kan ada. Salah juga. Tapi di Karena situ itu adalah poinnya maknawi makhluk bukan adanya. yang penting ada, Bang. Di situ harus Begini. jelas makna antara ada untuk Allah, kita nisbatkan kepada Allah, dengan ada dinisbatkan kepada makhluk. Iya, itu harus jelas maknanya itu. Oke. Ada yang Ketika tahu. tidak Ada yang tahu dibedakan, itu akan Ada yang tahu membuat enggak? otak kita itu Biar saya bahwa jelaskan, Bang manusia dengan Sebentar. Allah itu sama seperti itu. Harus ada memiliki yang makna yang berbeda. Ini cocok logi aja kita dari tadi, cocok logi aja menurut Tidak. persepsi kita gitu. ada enggak nih yang tahu tentang Ada itu cocok ada logi, Jong. Ada itu sifat- bukan berarti bersosok, ada itu dia bukan berarti terlihat, cocok logi semua. bukan Ya itu intinya fakta ada Bang. itu maknawinya dia ada gitu. Gitu kan? Ya, iya fakta. Nah, sedangkan keadaan yang kita maknai ada itu terbatas maksudnya. Udah, sekarang gini, saya mau jelaskan ya. Saya Ya udah jelaskan 4 kali ini ya kamu secara jelasin. logis saja. Ini udah kelima kalinya Jadi apa lagi nabi nih? mumet orang Bang itu kalau jadi nabi itu. Ada di mana, Bang? Begini. Bang Lintas ada di mana? Ya kalau saya ada di Dilintas rumah dia. karena bisa dipahami, bisa dicari, bisa diakses, bisa didata Enggak. gitu kan. Enggak, Nah, Tuhan itu sedangkan ada di mana? Tuhan nggak bisa diakses keadaannya di mana coba? Kan? Semua Weleh-weleh yang ya. hidup. Be- Semua yang Tidak hidup, sih. Pak. Bukan yang hidup, yang hirup. Balik lagi. hidup. Balik ke Siapa yang- sifat 20 nih, Gini, sifat 20 nih. ketika tentang ada ya, saya meyakini ketika la ilaha illallah, tidak ada sesuatu selain Allah. Ketika Bisa ngomong ada, berbicara tentang ada, hanya Allah yang ada. Artinya selain Allah itu tidak ada. Nah, dan Jadi ada itu makna bukan ada. Allah juga. Ada itu juga Jadi bukan makna Allah. ada di sini itu berbeda. Ya sudah tahu berbeda. Seperti Tapi itu. Maksudnya- ini kalau jadi maksud- nabi pusing kita. Sama, Bukan jadi nabi jadi. sama. Ada yang menjelaskan, yang Coba itu menjelaskan. Makanya, ketika berbicara tentang Allah. yang mau dibahas tentang ini. Kalian ini doa saya jangan bereinkarnasi jadi nabi ya. Pusing umat kalau kalian ini bereinkarnasi. Coba jadi itu nabi. coba yang mau Gini. dibahas tadi itu kan sifat 20. Yang mau kan sifat 20 nih diusung oleh Imam Asy'ari kan. Kemudian adakah yang tahu ini tentang penjelasan Imam Asy'ari tentang sifat wujud? Teman-teman ada yang tahu? Nah, sekarang gini, apakah Imam Asy'ari tahu perspektif tentang ada menurut Tuhan? Tidak, saya bilang dulu. Tahu tidak konteks secara kontekstual ada enggak yang tahu nih Imam Asy'ari ini? Wujud ini kemudian dijelaskan seperti ini Oke, seperti sekarang ini, seperti kita ini. tanya lagi Imam Asy'ari itu tahu enggak sih konteks wujud itu menurut Allah itu sendiri? Ya kalau tahu lah, belum- kan kalau belum baca berdasarkan Quran ya dan tentu hadis. tidak. Kalau abang tahu ndak nih yang pernah baca ndak abang? Kalau abang ndak pernah baca bagaimana abang bisa Iya, memikirkan sekarang pikiran gini. Imam Asy'ari? Oke, sekarang gini. Anggaplah kita tidak pernah baca. Gimana sih menurut wujud menurut Imam Asy'ari atau Asy'ari gitu kan? Ya, ya. Nah, pertanyaan kritis saya gini, apakah Imam Asy'ari pernah itu tahu menurut Tuhan itu gimana? Wujud itu. Tahu? Nah, kok tahu? Weleh-weleh Kok ini. balik bang? Kan dia balik-balik. Abang tahu ndak kalimat-kalimatnya Imam dengar Asy'ari? dulu Bang, makanya saya jelaskan. Bang Jen tadi kan nggak bisa menjelaskan. Saya mau Ya, menjelaskan. Bang Jen tapi ini Abang musingin potong umat aja dulu. kerjanya. Nah, sekarang gini. Hukum akad dalil untuk mempelajari Tuhan itu ada dua. Pertama Quran dan hadis itu namanya dalil nakli. Yang kedua dalil akli. Dalil nakli itu Al-Quran mengatakan Tuhan ada. Dalil akal mengaseskan apa yang ada pada Tuhan, bukan mengaseskan Tuhan itu seperti apa. Bukan itu yang Coba tujuan apa yang begitu. ada pada Tuhan? Pasti makna makhluk Ada. ini. Begini. Balik Imam yang Asy'ari. ada pada ya, aduh, jangan dipotong dulu Bang. Udah dibilang Bang Jen ini. Dengar satu-satu dulu.
Belum dijelaskan udah dipotong, belum dijelaskan udah Iya, dipotong. ini Jen ini gimana ini Jen ini ya? Betul. Nah, udah. Tadi kan Lanjut, Bang. dua dalilnya itu kan. Dalil Ngopi dulu nakli. Bang Jen, ngopi dulu Bang Jen. Nah, berkata misalnya apalah dalil